Sorry ya teman-teman baru buka Zoom-nya. Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini sehat? Paham Kak, baik Kak. Baik Alhamdulillah Kak, sehat semuanya. Oke, tumben nih ada nama baru nih Raka. Halo Raka. Ini teman-teman semuanya gimana nih keadaannya semuanya? Kan sekarang Sehat Kak. situasinya baik lagi Kak. kurang kondusif ya. Lagi pada banyak demo. Kalian sekolahnya daring apa masuk seperti biasa guys? Masuk PJJ, biasa Kak. masuk biasa Kak. PJJ Kak. Masuk biasa. Oh, Jonathan daring ya? Iya, Oh, oke oke. Kamu di Jakarta ya, Jonathan? Tanjung Duren, Eh, Jakarta Barat. waduh itu dah. Kemarin udah deket tuh, deket-deket. Dekat Udah deket mana itu kalau Jakarta Barat berarti? mana ya? Ya itulah deket-deket Fluid. Apa ya namanya? Lupa dah. Itu nggak terlalu hafal-hafal jalan sih aku. Oh, Tanjung Tapi Priok bukan? Jauh ya. iya jauh-jauh. Tapi daerah deket apa? Kayak daerah demo itu deket. Iya daerah demonya deket. Ah, gimana tuh? Situasi di sana sekarang? Apakah sudah kondusif atau masih banyak Masih yang? ada demo tapi nggak terlalu anarkis. Oh, masih ada demo. Oh, kira udah Iya, nggak. kemarin kan Oh, masih ada. Hari ini sih belum lihat ya. hmm. Iya, 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 iya. Itu yang demo itu gimana? Maksudnya ada nggak teman-temanmu yang ikut demo gitu? Nggak Atau ada, kamu nggak ada, ikut demo? Nggak nggak ada, ada. nggak ada ya. Pada ini ya, pada demo semua. Makanya kalau apa sekolahnya di daerah Jabodetabek tuh pastinya pasti daring atau libur. Ini kalau teman-teman yang lain di mana aja nih? Satria kan di Bali. Rifat kamu di mana Rifat? Aku lupa. Di Samarinda Kak. Di Samarinda. Gimana Samarinda keadaannya di sana? Sama aja Adem Kak. sama aja gimana? Demo juga. Seninnya anarkis, besok-besoknya enggak sih, enggak terlalu. Saya Oh, ikutnya demonya yang hari Senin aja Kak. oh kamu ikut demo? Iya Kak. Serius? Tapi saya Wah, nggak sampai ngelempar-lempar barang Kak. Teriak-teriak aja Kak. tirek-tirek aja. Di mana tuh demonya? Depan DPRD. Hmm. Kel- Depan DPR. Gedung DPR Iya. di sana. Hmm. Iya, iya. Wah, kapan ada lagi demo? Tanggal 3 ya? Apa besok? Apa diundur? Nggak tahu Kak. Nggak tahu, belum ada info. Heeh. Oke, oke. Ikut-ikut aja sih. Ikut aja. Banyak yang temanmu ikut-ikut ya? Heeh. Hmm. Ada yang Iya, sampai iya. bawa mercon kemarin tuh. Sampai bawa mercon. Wah, Heeh. mercon tahun baru di ini ya. Langsung dipakai ya. Simpan. Disimpan ya. Heeh. Oke, hati-hati ya kalau demo. Takutnya jadi salah sasaran. Kalau Ya demo kan Kak, biasanya, bahaya banget kemarin Kak. Aku tuh udah bisa lama-lama aja. iya, takutnya Aku nunggu jadi, di belakang aja temenku. kan takutnya jadi salah sasaran kalau apa. Padahal kita nggak anarkis, tapi takutnya di apa salah sasaran sama polisi kan. Ini Ya kalau gitu Kak. teman-teman yang lain, mm, oke oke. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Satria, Raka, kalian ada cerita apa nih di sana? Pasti Bali itu renang hancur kali Kak. Hancur? Jalannya hancur. Bentar, bentar. Jalannya hancur. Oh iya. Eh, kapan itu hari Senin? Ya hari Senin ya. Hari Senin apa Hmm, hari? Tapi sekarang udah ini sih udah didamaiin, udah ditangani sama pemerintah ya. Udah gak ada demo-demo lagi. udah kondusif ya. Oke. Tapi sekolah di sana daring apa ini masuk seperti biasa? Masuk Kak, masuk biasa. Yang Masuk dari seperti biasa. kan Jos itu Yang tuh daring sekolah itu swasta. apa?
Hmm. Santo Yosep nama sekolah. Itu tuh daring dia. Oh, dia daring. Oh jauh tuh dia dari tempat demo. Kenapa kalian daring? Mungkin udah ini ya, mungkin guru-gurunya mau demo juga. Bisa jadi ya. Gitu. Bisa jadi. Oke, seru-seru nih ceritanya. Yang aku penasaran tuh yang tinggal di Jakarta itu. Soalnya kalau di Jakarta kan, wah itu ricu banget ya. Kalau Raka gimana Raka? Kamu tinggal di mana Raka? Saya di Kalsel Kak, di Rantau Tapen. Kamu daring apa masuk? Daring apa ke sekolah? Ke sekolah, nggak ada Oh, demo di sini, aman tentram. malah Tangerang aman ya? Iya, di Kalsel, di Banjarmasin demo sih, paling dekat Banjarmasin itu demo. Ini kayak Banjarmasin nih. Itu aja sih demonya yang ulun tahu. Oke, oke. Hati-hati ya, stay safe teman-teman semuanya. Takutnya ada apa-apa, takut hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati selama dalam minggu ini gitu ya. Oke, aku kira tuh daerah Tangerang, daerah Jabodetabek. Tangerang tuh Jabodetabek kan? Harusnya masuk Jabodetabek ya. Soalnya temanku ada juga yang dari Tangerang. Oke, kita lanjutin aja ya untuk belajar kita hari ini. Jadi selain kita nanti apa, selain teman-teman demo ya, kita juga harus belajar ya, biar tidak ketinggalan materinya. Jadi ini aku coba share screen aja. Kita akan masuk ke dalam pertemuan keberapa nih? Kemarin tuh masih ingat nggak kita belajarnya tentang apa? Tentang apa? Lu looping ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, guys. Jadi materinya hari ini itu adalah modul random dan juga modul time. Gitu. Ada yang udah pernah dengar kata modul belum di sini? Harusnya udah ya. Cuman kalian tahu nggak modul di dalam apa konsep pemrograman itu sebenarnya apa sih modul itu? Ada yang tahu? Nggak ada? Really? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oke, modul, modul random dan juga time. Jadi modul itu, ini Ajeng kok belum join ya? Aku lanjut aja, aku lanjut aja deh. Jadi modul itu adalah, oh ini udah aja nih, panjang umur ya. Halo Ajeng, bentar-bentar. Hai, Ajeng bisa dengar suaraku nggak? Halo. Iya. Halo juga, bisa dengar suaraku ya? Oke, gimana kabarnya Ajeng? Sehat? Wah, udah Ya. lama gak ketemu nih. Udah 2 minggu gak ketemu ya kita. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Ajeng gimana? Ikut demo nggak? Enggak kah? Nggak ya, di rumah aja ya. Kamu tinggalnya di mana sih Ajeng? Tangerang. Oh iya, sama Raka ya. Di Tangerang juga. Wah, deket tuh kalian. Tangerang mana tuh, Ajeng? Lupa kah? Sekolahnya berarti ini tetap masuk seperti biasa ya? Eh, loh, kamu di mana, Raka? Tangsel, Tangsel apa apa? Aku lupa tadi. Oh, tak kira Tang. Sorry, sorry, sorry. Aku kira di Tangerang. Aku dengarnya Tangerang ya. Oke, pantesan kamu masuk sekolah. Tangerang tuh harusnya libur ya. Bukan libur, daring ya. Soalnya ada muridku yang dari Tangerang tuh dia daring.
Kalian masuk Jabodetabek ya. Oke, tadi sekolahnya daring apa masuk? Ajeng, masuk offline. PJJ, Pak. PJJ berarti sama ya kayak kayak Jonathan ya. Oke deh, kalau gitu aku lanjut ya untuk materi kita hari ini. Semoga teman-teman bisa save ya. Safety, Rifat, kalau demo jangan anarkis ya. Aku lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertemuan ke berapa nih? Modul 3, lesson 3 ya. Jadi teman-teman akan belajar yaitu modul random dan juga time. Nah, sebenarnya modul itu apa sih? Nah, modul itu sebenarnya adalah sebuah program Python yang berisi sebuah file yang berisi kode program Python gitu. Nah, di dalam Python itu banyak sekali modul ya. Salah satunya itu ada modul random dan juga modul time gitu. Biasanya ketika kita ingin membuat sebuah program ya, kita tidak membuat program dari awal. Tapi apa? Kita menggunakan eh, program-program yang sudah ada yang kita import ke dalam aplikasi kita, ke dalam kode program kita. Gitu. Contoh di sini eh, ceritanya kita membuat sebuah apa program yang membuat apa distribusi partisipan secara acak pada lomba, kemudian dan menjaga waktu secara otomatis. Jadi nanti kalau kita lihat eh, ya program ini itu adalah program undian tim polo air. Sebagai hasil program harus mencetak pasangan nomor acak untuk mengindikasikan tim mana yang akan melawan satu sama lain di pertandingan kualifikasi. Nah, ketika kita masukin nilainya 11, maka nanti yang akan muncul adalah tim 7 lawan tim 1. Nah, berarti sisa 2 nih, ya, berkurang 2, sisa 9. Nah, ketika kita masukin 9, maka yang akan bertanding adalah tim 5 versus tim 1. Nah, untuk membuat program seperti ini, sebenarnya kita nggak perlu membuatnya dari awal. Kita bisa menggunakan yang namanya adalah modul random. Ya. Modul random itu digunakan untuk membuat nilai acak. Jadi nanti untuk programnya sendiri akan menjadi seperti ini untuk flow-nya. Kita punya input, ya, nanti nilainya kita masukin. Nah, kemudian nanti akan ada dua variabel ya untuk menyimpan partisipan 1 dan partisipan 2. Yang isinya adalah angka acak mulai dari 1 sampai n. Jadi kita akan mengacak nilai 1 sampai dengan jumlah tim yang kita masukin di sini. Nah, nanti outputnya itu adalah tim yang akan bertanding gitu, yaitu partisipan 1 dan partisipan 2. Lanjut untuk membuat membuat program tersebut kita nggak membuatnya dari awal. Nah, di dalam Python itu ada banyak sekali alat yang bisa kita gunakan untuk membantu kita buat ngoding, buat membuat program. Nah, ini disimpan ke dalam yang namanya adalah library gitu atau perpustakaan. Nanti teman-teman kalian akan mempelajari modul-modul yang ada di dalam Python dan bagaimana sih cara menggunakan modul gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman akan mempelajari ya terkhusus di modul random gitu ya dan juga modul time. Apa yang bisa kita lakukan dengan modul random dan modul time gitu yang pastinya berhubungan dengan waktu. Seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk rencana kita. Sampai sini ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Gimana? Belum ada? Kalau misalnya belum ada, aku lanjut ya. Nah, kita masuk ke topik yang pertama, teman-teman, ya. Jadi yang pertama itu adalah modul random, ya. Modul random, ya, ini adalah sebuah modul, ya, yang eh, ada di dalam library Python gitu atau perpustakaan. Nah, kemudian sebenarnya library itu apa sih? Nah, library itu adalah sebuah kumpulan file atau modul ya yang eh, sudah ada di dalam Python atau kita bisa membuat modul kita sendiri gitu. Kemudian nanti di dalam modul itu akan ada input dan juga output. Nah, ini contohnya ya, kita bisa menambahkan input output ataupun nanti kita membuat sebuah modul kita sendiri ya dengan nama yang kita tambahkan gitu. Contohnya di sini kita membuat modul acak gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya ya, ini contoh ya kalau di Python itu kalau teman-teman kemarin masih ingat, kita pernah mempelajari input dan juga output. Nah, itu adalah sebuah fungsi yang sudah ada di dalam Python. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan fungsi yang terpisah gitu ya, yang jarang digunakan sama orang lain, makanya ini dipisahkan ya. Ini diletakkan di file library terpisah, jadi yang disebut sebagai modul gitu. Kemudian kalau kita bahas modul itu ada tadi kan ada dua ya, yang interpreter atau yang dijalankan secara langsung. Nah, ini tuh sudah ada di dalam Python tanpa harus kita mengimportnya, kita sudah bisa menggunakannya. Contoh ada input, kemudian ada print, ya, kemudian ada len, sort dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi atau modul-modul yang ada di dalam Python. Gitu. Oke, Jonathan. Ya, aku lanjut ya. Kemudian untuk file terpisah, ya, kode program terpisah yang bisa kita jalankan di Python itu ada modul random. Ya, ini digunakan untuk bekerja dengan angka secara acak. Ada modul time, ya, ini untuk mendapatkan dan menghitung waktu. Ada modul turtle, ada modul OS, gitu ya. Modul turtle ini untuk berhubungan dengan infografis, gitu ya. Kalau modul OS ini untuk berinteraksi dengan sistem komputer kita. Jadi kalau teman-teman pengen upload foto dari komputer kita, kita bisa pakai modul OS. Gitu. Selanjutnya kita coba lihat untuk fungsi yang ada di dalam modul random. Jadi kan modul random ini gunanya untuk menghitung nilai secara acak gitu ya. Fungsi pertama itu adalah randin. Randin itu memiliki dua parameter ya, A, B. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mengacak nih, aku pengen membuat nilai acak 1 sampai 100. Nah, berarti kita bisa menambahkan A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 100. Jadi ini merupakan range atau jangkauan gitu ya. Randin, kemudian A, B. Lalu ada random. Fungsi random itu digunakan untuk menghitung nilai secara acak mulai dari 0 sampai dengan 1 gitu. Ini untuk nilai bilangan desimal atau yang ada komanya. Itu ya contohnya. Kemudian gimana sih cara kita menggunakan modul? Ya, tadi kan kita sudah mempelajari tuh fungsi yang ada di dalam random. Kita coba gunakan gimana caranya kita menghubungkan ya dari modul random ke dalam program kita. Nah, di sini ada tiga cara, ada tiga tahapan ya. Teman-teman bebas menggunakan tahapan yang mana aja. Tahapan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, aku akan jelasin satu persatu supaya teman-teman bisa paham kira-kira perbedaannya apa aja. Kita coba lihat untuk tahap yang pertama. Gitu ya. Ini aku coba jelasin ya, teman-teman nanti setelah aku jelasin kalian bisa memilih mau pakai tahapan yang keberapa. Di sini aku akan bikin untuk langkah yang pertama, ya, langkah satu. Langkah ke satu, ya, kita bisa menggunakan mengimport nama modulnya. Jadi kita tulis di sini. Misalnya nama modulnya itu tadi kan random ya. Nah, kemudian ya dari modul random ini ya kita bisa menggunakan fungsi randin. Nah, caranya gimana? Randin ya buka tutup kurung ya A, B atau kita bisa mengacak misalnya 1 sampai 10 ya. Jangan lupa ini kita simpan ke dalam variabel. Kenapa? Karena dia adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Ya. Ketika kita cetak print hasil, ya, maka yang akan muncul adalah nilai. Oh sorry, kalau kita pakai cara satu, jangan lupa kita tulis nama modulnya, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya aku running, nah hasilnya adalah 8. Misalnya di sini aku pengen mencetak hasil 2. Nah, di sini adalah fungsi random. Ya, titik random. Jadi kalau misalnya aku print hasil 2, maka yang akan muncul adalah nilai acak desimal 0 sampai 1. Gitu. Oke? Nah, untuk cara yang pertama, itu seperti ini. Jadi kita mengimpor nama modulnya. Ketika kita ingin memanggil nama fungsi, harus diikuti dengan nama modul. Nah, berbeda dengan langkah yang kedua. Kalau langkah yang kedua, ya,
Misalnya gini, teman-teman pengen mengimpor fungsi random. Kita tulis dari modul random kita import random ya. Sehingga di sini ketika kita cetak misalnya aku pengen mengacak nilai 1 sampai 10 ya. Ketika aku print maka hasilnya adalah nah sama ya, angka acak 1 sampai dengan 10. Apa bedanya dengan cara yang pertama? Kalau cara yang pertama ini kita tidak tulis nama modulnya teman-teman ketika kita ingin menggunakan fungsi random. Jadi kalau cara kedua itu kita langsung aja tulis nama fungsinya, gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, tapi di sini kekurangannya adalah ketika kita memanggil fungsi misalnya random ya. Misalnya gini, random. Nah, kemudian di sini aku print ya, hasil 2, maka di sini dia bakalan error. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita hanya memperbolehkan fungsi random, gitu ya. Jadi random ini nggak akan boleh dijalankan. Nah, gimana supaya boleh? Ya, kita harus tulis lagi random, random. Sehingga nanti ketika aku running, maka dia akan memperbolehkan fungsi random berjalan di dalam program kita. Gitu ya. Itu cara yang kedua. Cara ketiga, biar lebih simpel gimana Kak? Kita mengimpor seluruh fungsi. Nah, cara ketiga, supaya teman-teman bisa menggunakan seluruh fungsi yang ada di dalam random, kita bisa menggunakan from random import bintang. Import bintang ini digunakan untuk memberikan izin seluruh fungsi itu bisa digunakan di dalam program kita. Sehingga di sini ketika aku coba cetak hasil sama dengan, nah cara memanggil fungsinya juga sama kayak cara kedua. Kita langsung aja panggil fungsinya. Di sini 1,10 atau di sini aku bikin lagi hasil 2 sama dengan random buka tutup kurung. Jadi kalau misalnya aku print hasil 1, hasil 2, maka jawabannya tetap sama ya. Jadi dia akan mengacak nilai 1 sampai 10 dan 0 sampai 1. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kira-kira kalian mau pakai cara yang keberapa nih, kalau boleh tahu? Cara keberapa kira-kira? Lebih simpel pakai cara yang keberapa? Coba aku pengen tahu dong. Dari kalian, ada yang tahu nggak? Lebih simpel pakai cara yang keberapa? Yang pertama, Kak. Yang pertama, oke. Ini menurut apa? Menurut Satria ya. 3 Kak. Oke. 3 menurut Rifat. Kenapa? Lebih mudah ya, karena tinggal menggunakan bintang aja untuk menggunakan seluruh fungsi. Oke. Raka, kamu pakai cara yang keberapa? Kalau nanti pengen pakai fungsi atau modul. Cara cara kedua. Oke. Cara kedua juga sah-sah aja ya. Jadi kita hanya mengizinkan fungsi yang akan kita gunakan. Kalau Jonathan atau Ajeng mau pakai cara yang keberapa? 1, 2, 3. 2 atau 3 Oke, tuh. Ajeng ketiga, 2 atau 3. Oke. Saya sebenarnya ini preferensi dari teman-teman aja ya. Jadi sebenarnya itu boleh-boleh sah-sah aja. Tergantung nanti kalau teman-teman punya skala skala kodenya itu udah lumayan besar ya. Itu nanti biasanya orang-orang itu menggunakan langkah pertama. Kenapa? Karena nanti untuk membedakan gitu ya. Oh, ternyata Randin itu dari mana sih? Nah, jadi orang-orang tuh tahu, oh ternyata dia dari modul random gitu. Biasanya mereka menggunakan cara ketiga. Tapi kalau kode programnya sedikit, nah biasanya pakai cara yang ketiga juga gitu. Sebenarnya sama aja sih, tergantung preferensi dari teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya modul random itu fungsinya ada banyak teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau tahu, nah, bisa buka aja di W3 School, terus di bagian random ya itu pasti ada. Nah, di sini random modul ada banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengatur nilai acak. Contohnya tadi ada random, ya ini untuk mengembalikan returns random float number between 0 and 1. Jadi dia mengembalikan nilai float ya atau bilangan desimal antara 0 dan 1. Nah, ini yang tadi kita udah pelajari sama ada randin.
Nah, returns a random number between a given range. Jadi dia memberikan jangkauan gitu. Dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau lihat nanti bisa dicoba-coba aja ya. Bisa diklik di sini ya. Terus nanti bisa di try it yourself gitu. Nanti bisa dicoba-coba aja. Oke, teman-teman. Eh sekarang coba kita lihat biasanya apa modul random itu biasanya diimplementasi di mana aja ya udah pasti di eh, nilai acak ya misalnya di sini kita mengimport randin gitu ya kemudian ada banyaknya tim kita punya input lalu nanti di sini kita akan mengacak partisipan satu kita akan acak satu sampai total banyaknya nilai yang kita input partisipan dua juga kita acak nah baru nanti kita cetak nah sangat simpel ya sebenarnya jadi kita nggak perlu bikin program yang membuat nilai secara acak, tapi kita hanya dengan menggunakan modul Randin itu sudah bisa mendapatkan nilai secara acak dan kita sudah punya program yang menghasilkan apa ya nilai undian gitu ya, undian tim polo air gitu. Program yang bisa membuat undian tim polo air. Selanjutnya selain itu kita juga bisa membuat misalnya kalau ini dia ini ya mencetak apa eh, nomor tim ya misalnya kita pengen bikin lomba gitu ya. Terus nanti di lomba itu ada peserta-pesertanya itu harus diberikan nomor tim secara acak. Ya udah kita bikin gini aja, Randin ya. Lalu nanti di sini kita cetak. Gitu. Itu contohnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum teman-teman kerjakan soalnya, kira-kira ada pertanyaan? Ini soalnya ada 5 ya guys ya. Nanti kalian bisa coba kerjakan. Nomor satu ini ada 3 jawabannya ya. Ini bagaimana cara kita menggunakan modul random ya, modul. Kemudian cara ketiga aku coba contohin satu soal aja untuk soal ketiga. Jadi soal ketiga ini ceritanya kita disuruh memperbaiki masalah pada program. Nah, programnya itu adalah program yang menampilkan tiket lotre. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada program yang undian gitu. Hati-hati teman-teman. Ini sebenarnya sudah disetting gitu ya. Sebenarnya kita bisa setting. Kayak misalnya teman-teman tahu zaman sekarang itu ada yang kayak slot gitu, itu sebenarnya udah bisa disetting teman-teman. Jadi kalian jangan hati-hati aja, jangan main kayak gitu. Soalnya itu eh, programmer itu pasti tahu akalannya. Biasa orang yang main kayak gitu tuh ini mereka belum tahu basicnya tentang coding gitu. Makanya mereka nggak tahu sistemnya tuh kayak gimana. Nah ini ceritanya kita disuruh bikin sebuah program untuk lotre ya. Jadi untuk lotre ini misalnya eh, angka menangnya itu adalah 1010. Nah, kita bikin nilai acak gitu ya. Jadi kita import dulu ya namanya Randin. Kita pengen acak 1000 sampai dengan 3112. Ini yang keluarnya berapa. Nah, terus jangan lupa kita simpan ke variabel. Nanti nilai acak ini kita akan bandingkan ke dalam perintah berkondisi. Kalau dia sama dengan nomor menang, maka dia akan makan malam di restoran. Tapi kalau sebaliknya, maka dia akan mendapatkan jawaban semoga lain kali beruntung. Gitu. Ya udah kita perbaiki aja. Berarti di sini yang kita bandingkan itu angka sekarang sama dengan nomor menang. Angka sekarang itu didapat dari Randin. Ya kita tulis. Nah, kemudian kita akan bandingkan apakah angka sekarang itu sama dengan nomor rekening, nomor menang kok nomor rekening jauh banget ya. Udah mikir rekening aja nih. Nah, jadi kalau misalnya kita membandingkan angka sekarang sama dengan nomor menang, kalau misalnya sama dia makan malam di restoran. Nah, sayangnya tidak sama ya. Jadi kalau misalnya kita kita nih udah pinter nih ya bikin aplikasi, kita tinggal bikin aja. Kita tinggal manipulasi aja. Kita kasih nilai terdekatnya 1000 sampai 10. Jadi kalau misalnya kita running, ya nanti harusnya dia menampilkan, nah Anda menang makan malam di restoran. Gitu. Jadi tinggal di setting aja, gitu ya. Oke, teman-teman bisa buat seperti ini, kira-kira. Jadi kalian perbaiki dulu modulnya, terus kalian perbaiki lagi fungsi dan perintah berkondisi. Gitu. Ini aku kembalikan lagi ya. Nah, jangan lupa ya, setelah kalian mengerjakan, tinggal dicentang, baru bisa next ke soal berikutnya.
Gitu ya, teman-teman. Oke, nanti kalian bisa coba kerjakan aja. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, oke, Rifat izinkan air. Ini aku stop share screen. Kalian bisa coba kerjakan tugasnya, teman-teman. Ya, nanti boleh share screen. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya, boleh ditanyakan aja. Oh ya, aku izin ke kamar mandi sebentar ya, teman-teman. Nanti aku balik. Oke, kalian boleh share screen aja. Kak Niko, Hmm? ngerjain tugasnya di mana ya? Bagian tugasnya di lesson keberapa ya? Itu lesson berapa ya? Lesson 12. Di lesson 12 Raka. Raka, kamu tutornya siapa? Kak siapa? Dulu Kak Fitri. Afitri. Oke. Iya. Sekarang Kak Fitri juga kan? Sekarang Kak Niko. Iya, kamu belum masuk di BO ku ini. Di apa? Di kelasku ini, Raka. Bisa kebuka nggak ininya? Coba share screen. Kelasnya bisa dibuka kebuka nggak? Nomor 12-nya kayak gini Kak. Kok Python Pro? Kok Python Pro? Kamu bentar-bentar. Hmm, Raka. Bentar, apa aku ngasih kamu link Zoom nggak tadi? Diminta masuk ke kursus aja sih. Disuruh apa? Masuk ke kursus. Masuk ke kursus. Iya. Oh iya, kamu Python Pro ya? Kak Fitri ini yang di grup ini, ya? Kamu udah masuk grupku nggak? Sudah. Udah. Iya. Bentar ya. Hmm, bentar. Fitri ini, kamu yang mana lessonnya? Sorry, nomornya yang mana? Yang tadi baru ngechat di WA itu siapa? Yang Yang di grup? 0878. 08 78. 0878. Bentar-bentar, kamu kelas mana ya? Coba kamu ngechat aku, coba chat aku. Ada nggak? Bisa nggak? Coba chat aku. Soalnya kalau PP itu beda, materinya di lesson 10 itu beda. Sudah. Oke, oke. Oh, kamu di kelas Python Pro 11 ini Raka. Ya kan kamu di hari Sabtu sama aku kemarin. Iya. Nah, ini kelasnya bukan hari Selasa kamu. Kan kelas pengganti Kak. Kelas pengganti disuruh Kak Fitri. Eh, Nggak ada. Masuk dari link yang dikirim orang tua saya. Disuruh masuk ke oh, Algonova. Klik online lesson. Buka zoomnya. Pas saya buka zoomnya ada disuruh masukin kode. Biasanya kan Kaniko kayak gitu juga. Saya masukin kode Kaniko aja. hmm, kamu udah lessonnya udah jauh banget nih Raka. Kamu udah di project, bikin project ya. Em, oh iya, ini lessonnya beda Raka. Nggak apa-apa. Kan harusnya kamu ikut kelas pengganti itu bukan hari ini. Kamu diinfoin siapa hari ini kelas penggantinya Raka? Orang tua Sama saya. orang tua. Iya.
Iya, iya, iya. Ini Raka, kamu nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak ikut, soalnya kamu udah lessonnya udah jauh. Nah, kelas penggantinya harusnya bukan hari ini. Jadi nggak apa-apa kalau kamu nggak join Zoom ya. Nanti kamu coba ini eh, orang tua kamu yang ini ya, namanya Fitri ini ya. Bukan, itu guru saya. Mana ya? Oh, itu tutor kamu. Iya, guru saya yang sebelum saya awal-awal masuk Algo ini. Kenapa? Maksudnya di sini aja lessonnya baru baru 12. Kamu udah lessonnya udah jauh. Di kelasku itu kamu udah lesson 27 ya. Nggak apa-apa. Kalau kalau kamu ngulang sekarang, kamu udah pernah belajar ini modul. Soalnya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kamu apa ikut kelas di hari lain. Soalnya kelasmu kamu nggak masuk di ini kan presentasi kan? Presentasi. Di bagian presentasi di lesson 25. Hari apa ya? 2 minggu lalu. Izin ambil minum. Oh Oke, iya, Satria. Iya kan? iya. Makanya saya minta kelas pengganti kan. Mm-mm. Harusnya Soalnya kamu kelas kelas penggantinya itu bukan hari ini, gitu ya. Nanti oh, aku infokan lagi ya, kakak. oh, Oke? Kamu kasihan kalau kamu belajar sekarang kamu udah jauh, udah masuk ke proyek aplikasi kok kamu ngulang lagi. nanti chat aku aja ya kan Ika ya. Oke, nanti aku chat kamu lagi ya. Masih Izin ada keluar temanmu ya. juga kok yang belum. Mm-mm. Ini kamu ngulang lagi sama aja, Iya. nggak usah diulang ya. Lanjut langsung aja masuk project. Udah sampai Paikiti itu, nggak apa-apa. Aku Nanti keluar aku ya. info. Boleh boleh. Cari ya, Ya, daripada ngulang lagi. Wah, itu udah itu makanya aku pernah lihat Raka kok. Aku lupa Raka kelas mana. Ini nomor 4 gimana Satria? Ada kesulitan kah? Oh, Satria ambil minum ya. Iya, ambil minum ya. Teman-teman gimana? Ada kesulitan? Oh ya, bentar ya. Aku izin ke kamar mandi dulu ya. Wait, wait. Kalian boleh share screen aja, guys.
Oke guys, gimana gimana? Ada kendala kah? Kak, yang ini gimana, Kak? Mana tuh? Oh, angka sekarang sama dengan ini kamu tulis di sini, bukan di baris ke sini. Angka sekarang sama dengan Randin, buka tutup kurung 1000, 3112. Randin itu kamu masukin di baris keempat. Nah, terus if itu sama dengannya ada dua, karena dia membandingkan nilai. Nah, kalau sudah, coba di running. Nah, kalau dirasa udah betul, dicentang aja, terus di submit. Masih, Gitu ya. Kak. Oke, Jonathan gimana? Itu, Bingung. kok gambarnya nggak kelihatan ya? Ini kelihatan cuma agak aneh. Oh alah, Aku agak bingung ini cara mulainya gimana. itu kan kita disuruh ini ya, bikin partisipan balapan 1 sampai 2. Kamu bikin dulu angka acaknya. Misalnya nomor sama dengan Randin, buka tutup kurung 1,2. Nah, nanti kalau misalnya yang keluar satu, kamu lakukan increment. Kamu simpan atau kamu tambahkan ke partisipan balapan satu. Tadi gimana Kak? Nomor sama dengan Randin, Apa? nomor sama dengan Randin, buka tutup kurung 1,2. Bukan di situ, 1,2-nya di dalam buka tutup kurung. Nah, sip. Kemudian di bawahnya kamu pakai kondisi jika if nomor sama dengan satu. Jadi kalau yang keluarnya nomor itu sama dengan satu, titik dua, nah maka kamu lakukan increment. Jadi kamu bikin partisipan balapan satu plus sama dengan satu. Increment itu nilai kenaikan. Jadi gimana? Partisipan balapan satu, partisipan underscore balapan satu, spasi plus sama dengan satu. Nah jadi Kak, kalau ini yang eh, gimana gimana Nova? bikin anu ya Kak ya? No, anu baru ya Kak ya? Hmm, angka sekarang itu kamu taruh di sini Randin. Randin sebelum angka sekarang itu ya sebelum Randin kamu tulis angka sekarang sama dengan Randin. Nah, sama dengan Randin. Nah, gitu ya. Jadi Randin itu harus disimpan ke variabel. Nah, itu kamu gitu ya. Jonathan udah. Nah, kalau sudah berarti else. Kalau yang keluar dua, partisipan balapan dua plus sama dengan satu. Sama kayak tadi. Kak, yang nomor 4 nih gimana, Kak? Nomor 4. Eh, Oke, ini coba lihat di Jonathan ya. Bisa kelihatan nggak? Nah, setelah itu, kalau sudah, Jonathan kamu print di sini. Di akhir, nah di situ kamu print. Kamu sesuaikan aja di soal. Dibilang apa di soal? Di soal dibilang, nah, kamu cetak nomor Anda adalah, nomor Anda adalah, nah itu didapat dari nomor.
titik dua. Nah, di bawahnya kamu print lagi. Partisipan balapan satu adalah, nggak usah pakai underscore. Itu kan di fotonya nggak pakai underscore. Partisipan balapan satu adalah titik dua. Nah, kamu tulis. Itu didapat dari variabel partisipan balapan satu. Gitu. Tinggal disalin Kak, aja, bikin yang di ini bawah sama. Gimana? nomor 4 bikin inputan baru lah. Nomor 4. Coba kamu lihat di Jonathan. Itu udah aku contohin. Coba lihat. Bisa nggak share screen-nya Jonathan? Nah, kayak gini ya, nomor 4. Nah, di situ tulis partisipan balapan 2. Nah, kalau sudah coba dicek. Coba di ini, di running. Masukin kata ya. Ah, random. Kenapa? Random.py not found. From random, import random. Bener kok. Randin. Randin 1,2 itu coba kamu kasih spasi deh, Jonathan. Emang ngaruh enggak kayaknya? Bukan, bukan. Yang 1, spasi 2. Nah, coba kamu running lagi. Error enggak? Ah, kok error? Itu tidak sama dengan off. Siapa? Jonathan. Tidak sama dengan, bukan O. Bukan apa ini? Kamu tulis apa? Off ya. Tidak sama dengan off. Tadi kayaknya kehapus deh. Iya. Tadi apa soalnya mau hapusin yang bawah sini itu tadi malah nge-freeze komputernya. Oh, coba kamu running. Bisa nggak? Tetap error. Masih error. From random import random. Coba kamu pakai import bintang bisa nggak? Import Pakai bintang. apa? Import bintang. Langsung import bintang kan, Kak? Iya. Enggak. From random import bintang. Kak, kayak gini bener gak? Bentar. Kok punya Jonathan salah ya? Ya benar-benar kayak gitu. Mm. Kan Jonathan punya salah. Salah kenapa ya? Modul random.py not found. Kenapa dia nggak ditemukan?
Aneh banget tau. Coba gini aja deh, from random, import Randin, ada nggak Randin? Oh ya ada ya, Randin. Itu Randin 1,2 bener ya? Randin 1,2. Nah, coba running sekali lagi. Coba kamu ini deh, refresh. Boleh nggak refresh? Nah, coba di running lagi. Nah, bisa ya? Kocak emang. Oke, nomor 5 itu sama kayak tadi. Kita bikin input, terus partisipan satu sama dengan Randin, partisipan 2 sama dengan Randin, baru dicetak outputnya. Mirip-mirip kayak gitu ya. Oke, Rifat gimana Rifat? Kamu bikin dulu Rifat. Heeh. Kamu bikin dulu nomor sama dengan Randin, Bikin apa kata tadi Kak? nomor sama dengan Randin, di dalam while, mm-mm, buka tutup kurung 1,2. Jadi kamu akan mengacak nilai 1 sampai 2. Terus, kamu pakai kondisi di bawah. Jika, di bawahnya if, jika benar di nomor tadi, di sejajar dia. Nah, jika nomor sama dengan satu, kalau nomor yang keluar itu adalah satu, nah kita akan tambahkan atau kita lakukan increment atau nilai kenaikan. Nah, titik dua di bawahnya kamu bikin lagi enter partisipan underscore balapan satu, ya, variabel yang di atas itu, plus sama dengan satu. Jadi kalau misalnya yang keluar itu satu, plus sama dengan, betul. Di bawahnya lagi, kalau yang keluarnya dua, kamu masukin ke dalam else. Else, titik dua, else, titik dua, di bawahnya, partisipan balapan 2 plus sama dengan satu. Jadi kalau yang angka random yang keluarnya 2, nanti kamu tambahkan variabelnya nilainya satu. Jadi dia akan selalu increment ya, sesuai dengan. Nah, baru kamu cetak di bawahnya, di bawah sejajar, masih di dalam while, kamu tulis print nomor Anda adalah titik dua, yang kamu cetak yang di gambar itu. Itu didapat dari variabel nomor angka acaknya. Betul. Nomor Anda adalah titik dua. Titik dua, komanya di setelah string dong, koma, setelah string, nomor. Nah, sip. Di bawahnya lagi print partisipan balapan satu adalah, nah itu diambil dari partisipan balapan satu, variabel partisipan balapan satu. Sudah? Partisipan balapan satu adalah, nah, koma, itu diambil dari partisipan balapan satu. Yang di bawahnya juga sama kayak gitu, partisipan balapan dua. Nah, baru harusnya udah betul ya.
Kok tim 10 gitu, Jonathan? Kamu bikin input dulu, Jonathan. Itu kan di gambarnya ada input tuh. Kamu bikin input dulu. Input, banyaknya anggota tim, disimpan di dalam variabel ya. Kayak gini. Aku coba ini ya. Betul, tim satu, tim 2, tim satu, tim 2. Kak, Gimana? yang nomor 5 ini pakai radian atau pakai random nggak? Randin dong. Radian ya? Iya Randin. dong. Iya dong, pakai Randin. Ayo, Kak. Oke, banyak kayak gini ya. Oh ya, nanti nomor 5 itu nggak apa-apa deh, buat tugas di rumah aja ya. Nanti kalian bisa coba apa? Kerjakan di rumah gitu ya. Di luar kelas. Kita istirahat selama 5 menit. Jadi teman-teman ya 5 atau 6 menit ya, 6 menit aja teman-teman boleh istirahat gitu ya. Oke, istirahat dimulai teman-teman. Aku izin eh, off cam ya. Kembali lagi di jam 20 lewat 10 menit.
Halo guys. Sorry ya tadi laptopku nge-freeze, jadi nggak bisa diklik. Oke, kita lanjutin untuk bagian yang kedua. Kalian tunggu lama ya tadi ya? Sorry ya. Kita akan lanjutin untuk bagian yang kedua ini teman-teman. Ini Jonathan udah balik belum? Jadi aku akan share screen aja. Kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, itu adalah modul time, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan modul time? Nah, di dalam modul time itu adalah program yang berhubungan dengan waktu. Jadi teman-teman bisa menggunakan modul time ini buat apa? Bikin stopwatch, atau misalnya teman-teman pengen buat program yang menampilkan sekarang itu jam berapa. Nah, kita bisa menggunakan modul time ini, teman-teman. Nah, sama caranya sama. Ketika teman-teman menggunakan modul time, ya, kita menghubungkan dengan beberapa cara gitu ya. Ada 3 cara tadi. Ya. Kemudian di dalam modul time ini, ya, ada fungsi time. Ini gunanya adalah untuk mengembalikan eh, banyaknya detik, ya, mulai dari zaman 1 Januari 1970. Ya. Kemudian ketika kita menampilkan time ini, dia akan menampilkan sekarang itu kita ke detik berapa sih? Gitu ya. Kalau nggak salah dulu waktu aku hitung itu udah miliaran, gitu. Udah miliar detik kita itu sekarang. Lalu ada sleep. Ya, fungsi sleep itu digunakan untuk menangguhkan atau menghentikan eksekusi program. Nah, ini untuk parameternya itu dalam detik, gitu ya. Kemudian ada round. Kalau round itu digunakan untuk membulatkan angka. Jadi ada 2 parameter. Yang pertama itu adalah angka yang kita bulatkan. Yang kedua itu adalah digit setelah titik atau setelah koma. Mau dibulatkan berapa angkanya, gitu. Nah, kita coba lanjut aja masuk ke dalam contohnya. Jadi misalnya gini, from time, aku pakai cara yang ketiga. Lalu di sini kita misalnya detik ya, detik sekarang sama dengan time. Nah, kalau misalnya aku cetak, ya, hasilnya adalah, nah, maka dia akan menampilkan sekarang itu kita ke detik, nah, berapa nih? Hitung sendiri coba. Sudah lumayan banyak ya. Ini dari zaman 1 Januari 1970. Nah, kemudian kalau misalnya gini, fungsi yang kedua. Nah, kalau fungsi kedua, contoh, itu fungsi print ya. Misalnya aku pengen menunda eksekusi selama 5 detik. Jadi kita pakai sleep, untuk parameternya itu pakai detik. Nah, kemudian kalau misalnya kita cetak hello world, ya, yang akan muncul itu adalah dia akan menangguhkan selama 5 detik. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 detik baru dia akan melanjutkan eksekusi ke program selanjutnya. Gitu ya. Jadi sleep itu digunakan untuk menunda eksekusi. Yang ketiga itu ada fungsi round. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai round ini ya. Ini aku langsung cetak aja. Misalnya kita pengen bulatkan 4,5. Ini aku matikan biar nggak dicetak. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau ini tuh sebenarnya mengikuti hukum yang ada di matematika. Kalau kita membulatkan angka, berarti kita akan membulatkan ke angka yang terdekat. Kalau 4,5 itu dibulatkan berapa hasilnya berarti? Angka bilangan bulat terdekat dari 4,5 itu berapa? 4 atau 5 kira-kira? Berapa? Ada yang tahu? 5 Kak. 5. Oke, thank you jawabannya Satria. Coba kita running. Nah, ternyata jawabannya adalah 4. Oke, hampir betul nih. Kenapa 4? Kenapa 4? Karena 4,5 itu dia mendekati 4 gitu. Kalau 4,6 baru dia akan mencetak bilangan bulat 5. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kita juga bisa memberikan parameter. Misalnya aku pengen membulatkan detik.
detik sekarang yang tadi kita buat ya, yang menampilkan sekarang itu jam berapa atau detik ke berapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan parameter kedua, yaitu adalah berapa digit setelah koma. Misalnya aku pengen menampilkan dua angka setelah koma, berarti nanti di sini dia menampilkan 78 ya harusnya. Jadi kita tulis 2. Nah, kalau misalnya aku running, nah dia akan menampilkan 2 digit setelah koma. Gitu, teman-teman. Itu ya. Itu kalau kita menggunakan round. Ini juga bisa digunakan misalnya kita bikin sleep, stopwatch, sorry. Kita bikin stopwatch, misalnya gini. Ini startnya itu kan kita masukin angka 1. Ketika kita masukin angka 1, ya ini aku coba contoh aja. Kita langsung coba praktek aja. Duduk. Bentar. Nah, gini misalnya. Misalnya gini. Kalau aku masukin 1, berarti dia akan mulai. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukin 0, harusnya dia berhenti. Dan mencetak kita sudah berhenti di 5,7 detik. Nah, cara kerja stopwatch itu adalah ketika kita memasukkan angka 1, maka nanti time ya, fungsi time ini dia akan menyimpan fungsi time atau detik sekarang itu ke dalam start ya, variabel start. Kemudian ketika kita masukin angka 0, maka nanti di sini dia akan menyimpan waktu ketika kita berhenti. Nah, waktu berhenti itu akan dikurangi dengan waktu kita mulai. Gitu ya. Jadi waktu kita berhenti itu disimpan detiknya, kita akan kurangi dengan waktu ketika kita mulai. Nah, maka kita simpan ke dalam total, ketika kita bulatkan, nah hasilnya adalah seperti ini. Itu teman-teman. Gitu ya. Jadi ini cukup sederhana kalau kita bikin stopwatch. Gitu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Gimana? Kalau misalnya tidak ada, nah coba teman-teman kerjakan dulu tugasnya. Ada di bagian yang kedua, itu ada, bentar, lupa pengen chat nih. Nah, kalau nggak salah ada 5 nomor juga. Ini jawabannya itu nih. Titik-titik adalah file dalam program Python. Ini adalah modul ya. Oke. Terus contohnya ada apa aja? Ada random sama ada randin. Kemudian, sorry, kok random randin? Ada time ya. Nah, kemudian untuk fungsinya, nah titik-titik adalah fungsi yang mengembalikan suatu bilangan bulat dari jangkauan yang diberikan. Ini adalah randin. Nah, titik-titik adalah fungsi yang mengembalikan waktu. Nah, ini adalah time. Nah, jadi teman-teman nanti bisa jawab seperti itu ya. Kalau nomor 3 ini kayak stopwatch catur teman-teman. Ya, jadi kalau nomor 3 itu kayak stopwatch catur. Kalian tahu stopwatch catur nggak? Ada yang main catur di sini? Ada yang main catur di sini? Kalau kalian tahu, stopwatch catur tuh kayak gini. Stopwatch catur. Nah, jadi dia tuh kayak kita mau maju angka berapa gitu ya. Dia maju di langkah berapa. Sama aja kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa coba perbaiki. Nah, ketika kita menggunakan while, itu harusnya tidak sama dengan. Lalu di sini, ini kan belum ada input. Nah, kalian bikin aja gerakan sama dengan string kosong. Sehingga nanti di sini stringnya tidak sama dengan 0. Nah, kalau dan juga kita harus bagi dengan 60. Gitu ya. Maka kalau misalnya aku running, ya bad input, oh ya, jangan lupa di sini kita import bintang atau time juga boleh. Kita masukin E4. Nah, waktu tersisa kurang dari 29 menit. Jadi dia akan apa ya? Mulai dari 30 sampai dengan waktunya berhenti gitu ya. 30 menit batas waktunya.
Itu teman-teman. Untuk nomor 3 seperti itu. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, coba teman-teman kerjakan dulu deh tugasnya. Kalau misalnya bingung, nanti boleh share screen ya. Nanti aku bantu. Yang time ini kira-kira ada kesulitan nggak teman-teman? Yang modul time. Gimana? Rifat ada kesulitan? Ajeng, Jonathan, Satria. Masih masih login kak. Masih login? Oke. Nah, ini gerakan tidak sama dengan off. Tidak sama dengan off. Terus ini dibagi 60. Nah, karena dia menit, nah, kita bagi 60. Nah, nomor 4 itu bikin stopwatch. Nah, sip, kayak gitu betul. Teriak. Sebuah titik-titik adalah file dengan program di Python. Nah, itu adalah modul ya. Sebuah modul adalah file dengan pakai modul. Tulisannya modul, pakai bahasa Inggris ya, ada E di belakang. Nah, kemudian yang sudah kita pelajari itu ada dua. Yang pertama random, yang kedua adalah time. Bukan type, time. Nah, terus ada dua fungsi. Tadi yang pertama adalah randin, yang kedua adalah time juga. Gitu ya.
Oke, sip, mantap Satria udah bisa ya. Oke, dicentang aja, sip, mantap. Nomor 5 itu bikin ini, bikin waktu hitung mundur. Nah, nomor 4 itu pakai while, Jonathan. Pakai while, kalau words-nya itu tidak sama dengan nol, nah maka kamu bikin di dalamnya if jika yang kamu masukin itu ada satu, adalah satu, gitu. Sama dengan satu. Nah, start sama dengan time. Nah, kalau dia nggak masukin angka, betul, print, ini akan tidak ditemukan. Ya, betul, sip. Privat nomor 3 kamu bikin variabel. Gerakan sama dengan string. Sama dengan string kosong tuh berarti pakai tanda petik doang. Nah, gerakan yang pakai tanda petik, bukan titik, petik. String itu titik koma. Stringnya mana? Tanda petik yang mana tanda petik? Nah, terus di sini kamu ganti tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Nah, ini dibagi dengan 60. Di bagian sisanya, Kak. Dibagi dengan 6. Bukan, bukan. Di baris ke-9, tutup kurung, itu kamu bagi dengan 60. Kak, yang ini gimana, Kak? Nomor berapa Kak Satria? Oke, nomor 5 ya. Aku coba contohin nomor 5. Nah, coba teman-teman boleh stop share screen. Aku contohin aja soal nomor 5. Jadi boleh. Oke. Untuk soal nomor 5, itu kita disuruh membuat apa? Kita disuruh untuk membuat waktu hitung mundur berdasarkan detik. Cara buatnya gimana? Nah, sebenarnya simpel aja, teman-teman. Kalian menggunakan counter, ya. Jadi di sini aku coba kita coba apa?
Kerjakan bareng. Nah, di nomor 5, ini kan kalau kita masukin misalnya 10, nah, dia akan menghitung waktu mundur, gitu ya. 10, 9, 8. Nah, kita bisa bikin gini aja. Pakai time ya. From time, import bintang. Terus di sini kita bikin input. Ya, berarti detik sama dengan pakai integer ya. Masukkan banyaknya detik, titik 2. Kita pakai while selama, hmm, kita simpan dulu counternya. Kita tulis di sini counter sama dengan detik. Nah, while selama counternya itu kurang dari 0, lebih besar dari 0, ya lebih besar dari 0, jadi dia batas terakhirnya kan 1. Nah, maka kita print counter, terus kita akan kurangi, ya, kurang sama dengan 1. Kenapa? Karena nanti yang kita masukin itu misalnya 10. Kalau 10-nya lebih dari 0, maka dia akan dicetak dan dikurangi 1. Maka kalau dia lebih dari 0, kita cetak, berarti kan 10 itu lebih dari 0. Kita cetak, kita kurangi 1, sisa 9. Kurangi 1 lagi, sisa 8, dan seterusnya. Jangan lupa kita tambahkan delay di sini, pakai sleep. Oke, jadi kalau misalnya aku running, kita masukin 10. Nah, itu ya, untuk soal nomor 5. Gitu, teman-teman. Oke, nomor 5 nanti bisa ditambahkan aja seperti ini. Kira-kira ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Gimana? Sudah mengerti atau belum? Gimana? Ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, gimana? Masih masih belum ditambahkan apa gimana, teman-teman? Udah? Ajeng gimana, Ajeng? Ada kesulitan, Ajeng? Privat? Nah, ya ini kan kita sudah lewat waktu ya, teman-teman. Tadi sorry banget kalau kelasnya agak delay lama. Tadi laptopku masih nge-freeze. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan untuk materi hari ini, teman-teman? Terkait dengan modul random sama modul type? Kalau tidak ada, coba aku tanya ya. Modul random itu ada dua fungsi yang sudah kita pelajari. Apa aja? Yang pertama adalah fungsi apa? Apa tuh, Satria? Fungsi apa? Randian. Radian. Radian. Randian. Yang itulah. Randin. Oh, Randin. 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 Randin sama yang satunya Random. random.
Terus di dalam modul time ada dua juga. Kita udah belajar ada tiga ya. Dua di dalam modul time. Kalau satunya Ron itu bukan dari modul time. Ron itu sudah ada di Python. Kita tanpa harus mengimport time itu kita sudah bisa gunakan modul fungsi Ron. Fungsi Ron tadi gunanya buat apa? Masih ingat? Untuk misalnya dari 4,5 jadi 5 itu berarti untuk Bulatkan angka, Kak. membulatkan angka. Betul banget Satria. Yang lain mana nih? Nggak ada suaranya. Kemudian ada lagi modul time, fungsi time. Itu dia mengembalikan apa? Time itu mengembalikan detik ya, detik dari zaman 1 Januari 1970. Sekarang itu udah detik berapa? Nah, dulu aku pernah cek di GPT ya. Itu udah miliaran gitu angkanya. Wah, udah lumayan banyak ya. Terus ada lagi mau fungsi sleep. Ya, itu digunakan untuk menangguhkan eksekusi program berdasarkan seconds atau detik gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, nanti jangan lupa dipelajari lagi ya terkait materi hari ini. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Gimana Jonathan, Ajeng, Rifat? Nggak ada ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup aku cukupkan aja untuk kelas kita hari ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Tetap stay safe ya, karena sekarang Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Jangan keluar terlalu jauh gitu ya. Nah, untuk privat jangan demo terus ya. Hati-hati kamu nanti kena tangkap. Oke. Oke, kalau gitu aku tutup. Selamat malam teman-teman. Selamat istirahat ya guys. Dadah. Terima kasih, Kak. Makasih, Oke, Kak. sama-sama guys. Selamat istirahat ya. Kak. Oke, oke.